3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Malam-malam yang dingin akhir-akhir ini terasa begitu panjang, mendera kulit kita yang tidak setebal kulit bangsa lain. Tetapi malam toh akhirnya akan berakhir dengan terbitnya fajar. Begitu pula dengan kehidupan dunia ini. Apa yang kita rasakan begitu panjang, ternyata Allah mengingatkan kepada kita bahwa hitungan waktu di dunia itu hanya waktu yang begitu pendek dan singkat. Demikian pula halnya dengan kenikmatan yang kita kejar siang dan malam. Waktu untuk menikmati apa yang disebut dengan kenikmatan itu hanyalah sebentar saja. Diibaratkan dengan petani yang menanam tanaman, kemudian mendapat siraman air hujan, maka tanaman itu tumbuh dengan gemilang, menghijau, tetapi dalam waktu yang tak lama kemudian tanaman itu segera menjadi kuning. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan akhirnya musnah dan hancur. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Begitulah ibarat dari kehidupan dunia ini yang fana. Kenikmatan dunia tidak lepas dari tiga hal, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Sikhir radhiyallahu an, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ibnu Adam mali mali, qala wa hal laka ya ibna Adam min malika illa mak akalta fafnaita au labista fa ablaita au tasaddaqta fa amdaita. Manusia selalu mengatakan hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang engkau makan sampai habis, apa yang engkau gunakan sampai rusak, dan apa yang engkau sedekahkan hingga tersisa di hari kiamat. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Dalam keadaan akhir-akhir ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita merasakan betapa banyak kesusahan-kesusahan yang menerpa kita. Kita merasakan usaha-usaha kita tidak selancar dulu. Kita merasakan harta yang kita kumpulkan tidak seawet dulu. Uang 100.000 dulu dibelanjakan bisa cukup dimakan 3 hari, tetapi sekarang 100.000 barangkali hanya cukup untuk 1 hari. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tak ada satu musibah atau hal yang engkau rasakan sebagai kesusahan dan kesedihan yang terjadi di muka bumi dan terjadi pada diri kita masing-masing, itu kecuali telah ditentukan, telah ditulis dan telah direncanakan oleh Allah di kitab yang ada di Lauhil Mahfuz.
Dan apapun itu namanya adalah mudah bagi Allah. Ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita diajak untuk nerimo, untuk legowo, untuk ridho atas apa yang terjadi kepada kita. Ingatlah, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun wa zinatun, bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah main-main, sekedar permainan, walahwun, dan kelalaian, dunia yang melengahkan, wazinatun, dan perhiasan. Bahkan istri kita yang kita bekerja banting tulang peras keringat untuk menafkahi istri kita, itu adalah sekedar perhiasan di dunia ini. Watafakhurum bainakum, dan perlombaan banyak-banyakan di antara kalian. Watakatsurum fil amwali wal aulad, dan saling membangga-banggakan prestasi anak kita dan timbunan harta kita. Allah melanjutkan, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di balik itu, di balik yang fana itu, di balik yang seakan-akan penuh dengan kenikmatan itu, ada sesuatu yang lebih kekal, ada sesuatu yang lebih besar. Wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat, di sana ada dua, azab Allah yang keras, wa maghfiratun minallahi wa ridwan, dan ampunan Allah serta ridhonya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah permainan yang melelahkan dan melengahkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ayat-ayat tadi diturunkan oleh Allah melalui nabinya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimaksudkan untuk satu hal, yakni dalam lanjutan ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Dan itu menjadi sebuah ketetapan agar kamu kalau mendapatkan kenikmatan engkau tidak bahagia yang berlebih-lebihan sampai engkau berteriak penuh histeria. Biasa-biasa saja. Dan sebaliknya, ketika engkau mendapatkan sebuah kesusahan, kesengsaraan, maka engkau tidak terlarut dalam kesedihan yang akhirnya membuat semangat hidupmu menjadi lumpuh. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kita tahu kecenderungan manusia ketika dia merasa mendapatkan kemudahan dan kenikmatan, maka dia secara tidak sengaja apapun disengaja menyombongkan dan membangga-banggakan dan sering mengomongkan mengenai kenikmatannya secara berlebih-lebihan. Bahkan berstatus hari ini makan apa, hari ini pergi ke tempat wisata mana, hari ini bahkan ada di depan Ka'bah dia sedang berpose hanya untuk menunjukkan kenikmatan itu secara berlebih-lebihan. Allah tidak suka. Dan sebaliknya, ketika kita sedang sedih, sedang berkekurangan, jangan terlalu murah dan terlalu mudah mulut kita untuk berkeluh kesah, menunjukkan kenestapaan kita kepada orang lain. Simpan itu untuk diri kita dan biarkanlah hanya Allah yang tahu. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin. Qala Allah Ta'ala, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Hidup penuh ujian, ujian yang nyaman dan ujian yang menyesakkan dada. Kecondongan, kecenderungan manusia itu adalah berfokus kepada ketidaknyamanan dan ketidaknikmatan dalam kehidupan. Ketika seseorang sedang terhimpit hidupnya, biasanya akan lebih mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Akan tetapi ketika dia sedang mendapatkan kemudahan yang luas, mendapatkan kelebihan, maka cenderung dia tidak bisa mensyukuri, bahkan melupakan Allah. Di dalam ayat yang barusan saya sampaikan, fa inna ma'al usri yusra. Ketika kita hampir tergelincir pada perasaan dan pikiran yang begitu nestapa karena banyak ujian dan cobaan yang dicobakan kepada kita. Entah itu kita sakit yang tak kunjung sembuh, berobat sana sini, tidak juga ada kesembuhan. Usaha kita, jangankan grafiknya naik, malah terjun bebas. Tidak lagi kita dapat untung seperti yang dulu-dulu. Kita bahkan mungkin ada yang kena tipu oleh rekan kerja kita. Apa yang kita jual tidak dibayar oleh pelanggan kita. Berulang kali anak kita mengikuti ujian dan tes untuk melanjutkan sekolah atau untuk melamar pekerjaan, tidak diterima, tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ujian bertubi-tubi. Kita bercocok tanam, yang dihasilkan ternyata tidak sesuai dengan yang diperkirakan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan jabatan, dimutasi dengan alasan yang tidak jelas belum pada waktunya, itu mungkin pernah kita alami atau sedang terjadi pada kita. Bahkan untuk apa yang dimakan besok, mungkin ada yang masih bingung memikirkannya. Ingatlah, Allah Maha benar. Fa inna ma'al usri yusra. Kalau kita mendapatkan kesusahan dan ujian, dan kita menerimanya, kita meridhoinya, bahwa itu telah ditentukan dan disuratkan oleh Allah, kita menerimanya, maka yang pasti kita akan mendapatkan pahala, ma'asyiral muslimin. Kalau kita menerima ujian itu, yang kedua, kita akan bisa segera dan cepat melaluinya. Kita tidak lagi fokus kepada kesusahan itu, karena kita kembalikan dan menyerahkannya kepada Allah. Dan yang ketiga, kita akan segera mendapatkan jalan keluarnya. Sebaliknya, kalau ujian-ujian ini ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, itu kita hadapi dengan penolakan, pengingkaran, kita ratapi jabatan yang lepas dari kursi kita.
Bahkan tidak hanya sekedar menyalahkan orang lain, tetapi menggugatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingkarinya, maka yang jelas kita akan mendapatkan dosa. Karena kita mengingkari takdir dan suratan Allah. Dan yang kedua, kita tidak akan mudah melaluinya. Kita lihat contoh orang tua yang tidak rela anaknya dipanggil oleh Allah di usia yang begitu muda, sampai tahun-tahun menuju akhir hidupnya, orang tua tersebut begitu nestapa, begitu sedih yang tidak berakhir. Dan yang ketiga, kita tidak akan pernah mendapatkan solusinya. Kita tidak akan pernah bisa move on, kata anak muda sekarang. Kita akan terpaku di tempat itu. Fa inna ma'al usri yusra. Allah mengikutinya lagi dengan sumpah yang kedua. Inna ma'al usri yusra. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa akhwadina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin ya Ghaniyyu ya Hamid aghnina bihalalika an haramik aghnina bi ta'atika an ma'siyatik wa min fadlika amman siwak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.